Buat apa aku nyari kebahagiaan dengan effort lebih kalau ada hal yang mudah dilakukan tapi aku udah bisa dapat kebahagiaan. Nah, nanti otaknya tuh semacam terprogram kayak gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channelnya aku. Udah lama banget ya dari semenjak terakhir aku upload video di tahun-tahun lalu. Kali ini kayaknya aku mau mulai lembaran baru lagi. Aku mau cerita dulu kenapa kok tiba-tiba bisa kepikiran mau mulai lagi bikin video di YouTube. Jadi ceritanya tadi pagi waktu aku buka YouTube itu ada di beranda sebuah video yang mana video tersebut berisi tentang penjelasan bagaimana caranya kita mereset otak. Kenapa aku tertarik untuk nonton video tersebut? Karena akhir-akhir ini aku ngerasa terlalu over dalam hal scrolling konten, entah itu di Instagram ataupun di YouTube. Nah, dari situ aku kepikiran, wah nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini terus. Ketemulah video yang membahas tentang hal itu. Tadi aku coba tonton dan hasilnya lumayan cukup menginspirasi aku. Oh, ternyata otak itu masih bisa kita reset atau setel ulang ke settingan yang sebelumnya. Aku jelasin singkat aja di video itu. Dia bahas kalau scrolling konten, terutama untuk short video, bisa menghasilkan dopamin. Tapi dopamin yang dihasilkan adalah berupa instan dopamin. Jadi kenapa disebut instan dopamin? Karena dari hal-hal tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan secara instan atau secara mudah tanpa adanya usaha yang lebih. Teman-teman pasti ngerasain sendiri kalau misalnya udah scroll konten di Instagram, TikTok maupun YouTube, itu pasti ada kesenangan tersendiri, tapi ternyata di otak kita itu menghasilkan dopamin yang instan tadi. Nah, jika dopamin tersebut berlebih, maka otak pun akan terus istilahnya kecanduan. Jadi kita harus selalu butuh konten-konten tersebut untuk mendapatkan hasil kebahagiaan yang simpel. Ketika ingin melakukan hal-hal yang lebih baik daripada scrolling, misal aku membaca buku, berolahraga dan lain-lain, nah itu bisa terpengaruh. Jadi kayak buat apa aku nyari kebahagiaan dengan effort lebih kalau ada hal yang mudah dilakukan tapi aku udah bisa dapat kebahagiaan. Nah, nanti otaknya tuh semacam terprogram kayak gitu. Nah, makanya kenapa aku pengen mereset kembali otak aku agar tidak terus terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Di video itu mungkin teman-teman bisa lihat detailnya aja. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Untuk mereset otak itu dengan cara detox dopaminnya. Aku coba jelasin secara sederhana aja. Jadi intinya detox dopamin itu kita menahan diri dari hal-hal yang dapat menghasilkan dopamin tanpa usaha atau dengan minim usaha. Supaya apa? Supaya otak kita kembali bisa merasakan kebahagiaan-kebahagiaan dari hal-hal yang usahanya lebih, misal kayak baca buku, olahraga, dan lain-lain. Kita bisa lebih merasa termotivasi gitu untuk terus melakukan hal tersebut. Nah, dari situlah aku kepikiran, oke, aku kayaknya harus coba challenge ini. Jadi, nanti selama 7 hari ke depan, dimulai dari hari ini tanggal 24 November 2025, aku bakal fokus ke progres dari challenge ini. Aku udah buat juga rules yang nantinya mungkin bisa bantu aku buat nahan diri. Rules yang pertama, hanya boleh membuka Instagram, TikTok, atau YouTube ketika ada tujuan tertentu. Rules yang kedua, ketika ingin melakukan scrolling konten, aku harus mengalihkannya terhadap hal-hal lain yang bermanfaat. Contohnya, seperti membaca buku, mengedit foto, atau melakukan hal-hal lain yang membuat aku senang. Dan yang ketiga, jika aku
melakukan penambahan waktu yang sudah ditentukan untuk aplikasi-aplikasi sosial media, maka aku harus menggantinya dengan membaca buku selama penambahan waktu tersebut. Untuk rules nomor 3 ini, aku akan coba beri hukuman langsung. Hukuman langsungnya itu berupa membaca buku sebanyak waktu yang ditambahkan. Seperti itu kira-kira rencana aku selama 7 hari ke depan. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang lagi ngalamin fase yang sama kayak aku dan pengen merubah kebiasaan tersebut. Jadi yuk kita sama-sama 1% berubah menjadi lebih baik di setiap harinya. Nah, itu juga aku tahu dari salah satu buku yang saat ini masih aku baca. Bukunya itu buku Atomic Habit. Teman-teman juga mungkin udah tahu dan udah familiar juga sama buku yang satu ini. Coba sebentar aku ambil dulu bukunya. Nah, ini kemarin aku belinya di online shop, di Shopee. Ini bukunya bagus banget menurutku untuk teman-teman yang pengen bangun habit yang lebih baik daripada yang sekarang. Oke, mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini. Untuk teman-teman yang juga lagi membangun habit baru, habit yang lebih baik, yang mencoba keluar dari zona nyaman, semangat, teman-teman pasti bisa. Dan tetap fokus pada progresnya. Yang penting teman-teman selalu konsisten menjalankan hal tersebut sampai nantinya teman-teman bisa mendapatkan hasil dari kekonsistenan yang teman-teman lakukan tersebut. Ini adalah video recap kegiatan aku di hari pertama detox dopamin. Nah, kegiatan pertama yang aku lakuin adalah membaca buku. Aku udah selesai membaca. Tadi aku baca 1 bab aja untuk hari ini, dan ada beberapa kutipan yang cukup penting. Tapi di sini aku mau nyempetin aja ini yang mungkin berkaitan sama apa yang lagi aku lakuin sekarang. Jadi di buku ini dibilang, ketika Anda memulai kebiasaan baru, penting untuk mempertahankan perilaku itu semudah mungkin, sehingga Anda dapat bertahan meski keadaan sedang tidak ideal. Nah, makanya kenapa tadi aku bahas yang penting itu kita tetap konsisten sehingga setiap harinya ada progres. Abis ini aku mau makan siang dulu karena udah lapar. Nanti lanjut kegiatan selanjutnya. Mengerjakan tugas sekitar 1,5 jam dan dapat 1 halaman ini. Nanti dilanjut lagi. See you in the next video. Bye.